Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bu dosen kita bersama, Bu Widiarina, sebagai dosen pembimbing periode pertama ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, di sini saya akan mendemokan aplikasi Sitanpan atau Sistem Informasi Pendataan Penduduk Rentan. Dan di sini saya sudah masuk di halaman login. Ini saya sudah tulis emailnya dan passwordnya. Untuk login kita klik aja sign. Nah, dia ngedirect ke dashboard. Nah, dan si status si Haikal ini sebagai super admin, statusnya super admin. Kemudian kita coba ke user. Nah, di user kita bisa menambahkan user karena levelnya super admin, kita bisa menambahkan user lagi. Nah, di sini kita namain coba Ponco 2. Sininya Ponco. Oh iya, untuk password boleh dikosongin. Jika dikosongin nanti akan mendapatkan password default, yaitu password di Dukcapil, kemudian nomor handphone, address, alamat, Babelan misalkan. Statusnya admin si Ponco 2. Kemudian masukkan file. Kita lakukan saja, kemudian kita save. Admin berhasil ditambahkan. Kemudian di sini kita bisa edit juga. Kita edit di sini Ponco menjadi Ponco Kurniawan. Kemudian role-nya masih admin. Kita save. Admin berhasil diupdate. Kemudian kita delete si Siti. Are you sure want to delete Siti? Oke. Admin berhasil dihapus. Nah, kemudian kita ini untuk role super adminnya. Kemudian kita masuk dengan akun si Ponco sebagai admin. Di sini kita ganti Ponco. Password defaultnya yaitu di Dukcapil. Karena tadi kita pas create usernya kita tidak memasukkan password, jadi otomatis menggunakan password default yaitu di Dukcapil. Kemudian kita sign in. Di status admin yaitu tidak bisa mengelola si data user atau data admin. Ketika kita misalkan kita dari URL-nya kita coba yaitu user, maka akan kena 404, yaitu dengan pesan, "Ups, Anda tidak memiliki hak akses halaman ini. Kami tidak dapat menampilkan halaman yang Anda minta. Sementara itu, Anda dapat kembali ke dashboard atau tekan tombol di bawah ini." Oke, kita kembali. Kemudian kita ke penduduk rentan. Ini semua penduduk rentan dalam kategori apapun. Dan ini statusnya disabilitas. Kita cek disabilitas, benar si Ponco. Oke, Ponco disabilitas. Ponco yang di user sama yang di sini beda ya. Jika kita lihat di tabelnya, table user, karena di sini nggak ada relasi. Ini Ponco Kurniawan. Kita ganti aja deh ini menjadi Ponco penduduk. Ponco Kurniawan terganti Ponco penduduk rentan.
Namanya laki-laki. Jika tadi dia disabilitas, kita ganti menjadi napi. Kemudian yayasannya A. Kemudian kita simpan. Data berhasil diupdate. Maka di disabilitas si Poncong nggak ada, masuknya ke napi. Oke. Kemudian kita tambahkan data penduduk rentannya dengan nick kita asal saja. Kemudian namanya Ian Brata. Kemudian alamatnya September 21, alamatnya Bekasi, jenis kelamin laki-laki, kategori ODGJ, yayasannya yayasan D. Oke, ini kita kosongin aja lampiran kita kosongin dulu. Ini kita save. Oh, ini require. Lampiran di sini bentuknya PDF, tapi ini lupa saya tambahin keterangan harus masukkan PDF. Kemudian nota dinasnya formatnya yaitu Word atau dokumen. Kita save. Data semuanya udah keisi. Tempat tanggal lahir Bekasi, alamat Bekasi, dan data. Kemudian kita add. Data berhasil ditambahkan. Kemudian untuk print PDF-nya, nah ini semua kategori yang ada di semua penduduk rentan, yaitu ada Ian Brata, ada Poncong penduduk rentan. Kemudian untuk Excel-nya kita download. Nah, maka akan muncul Excel-nya. Sebentar. Nah, ini data semua penduduk rentan yang Excel. Ini data penduduk rentan semua yang Excel, ya kan? Di sini ada nick, ada nama, ada tempat tanggal lahir, ada alamat, ada gender atau jenis kelamin, kemudian ada yayasan, dan ada status penduduk rentannya. Oke, kita kembali lagi. Kemudian kita lihat laporannya. Di sini ada 3 tombol download, yaitu yang pertama download detail, kemudian download nota dinas yang tadi diupload, kemudian di sini ada download lampiran yang tadi diupload bentuknya PDF. Kemudian kita coba satu-satu, yaitu download detail. Nah, maka akan keluar laporan detailnya, yaitu kode pendataan. Ini kode pendataannya JB062023, itu ini bulan dan tahun. Kemudian ini kita ngegenerate menambahkan 1 gitu jika ada data masuk. Kemudian nicknya Ian Brata ini, name-nya ini, tempat tanggalnya ini, jenis kelaminnya pria, alamatnya Bekasi. Oke, kemudian si nota dinasnya kita download. Tadi bentuknya dokumen, seharusnya ini juga dokumen. Nah, ini nota dinasnya sudah ke download. Nah, ini misalkan dokumen nota dinasnya ya. Oke, kita balik lagi ke aplikasi. Kemudian lampirannya kita download. Lampiran tadi bentuknya PDF. Oke,
dan ini langsung ke download untuk PDF. Kita lihat ini cuma sampel ya. Oke, kita back. Kemudian untuk editnya kita coba Yan Brata 1 pria, situsnya ini ODGJ, kita ganti dari ke transgender, yayasannya yayasan A, kemudian kita set. Kita berhasil diupdate Yan Brata 1, dan ini listnya sudah saya buat berdasarkan data yang terupdate, yang masuk terakhir. Dan untuk di masing-masing kategori, misalkan di NAPI, jika kita add di NAPI, maka otomatis si penduduk rentan ini kategorinya NAPI. Misalkan kita masukkan nicknya, kita asal aja dulu, kemudian Ahmad Zaki, lahir Bekasi 02 Februari 1999. Alamatnya Teluk Pucung. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki. Yayasannya yayasan C misalkan. Oh, ini yayasan ini kita boleh kosong. Jadi data yang masuk langsung ke dari Disduk Capil, jadi ini kita boleh kosongin. Kemudian lampirannya kita masukin yang ini aja, nota dinasnya. Oke, struktur table Sitanpan 2 kita add. Maka dia langsung nambah di status NAPI Ahmad Zaki. Maka dan di sini juga pasti dia sudah paling atas Ahmad Zaki. Kemudian untuk kode pendataannya ini kita hapus dulu. Ini tabel penduduk rentannya. Kemudian pendataan pendataannya ini, nomor pendataannya. Jadi nggak mungkin sama, pasti depannya ada. Yang membedakan yaitu bulan dan tahun, dan ini nomor pendataan. Dan ini sudah otomatis di generate oleh sistem yang saya buat. Kemudian dari pendataan yang masuk, yaitu memasukkan tabel-tabel yang berelasi, yaitu pertama tabel pendataan penduduk rentan ini atau perentan. Kemudian event nggak masuk karena dia tidak masuk dalam kategori event. Kemudian event image juga enggak, dia masukkan nota dinas. Nah, nota dinas ID keempat kita lihat ID keempat si Ahmad Zaki tadi yang terakhir diupdate, benar sesuai untuk ID-nya, untuk relasinya. Tadi terus pendataan refresh dulu. Nah, pendataan ID 4, pendataan ID 4. Pendataan ID 4. Ini tabel ID pendataannya 4. Kemudian ini ID penduduk rentannya juga 4. Kemudian pendataan historinya
mengambil pendataan ID, yaitu pendataan ID-nya 4. Oke. Jika kita lihat detail lagi, misalkan Sejaki. Nah, ini kode pendataannya. Ini menginput, kita generate bulan dan tahun, kemudian nomor random secara urut, dan ini statusnya sama kayak seperti tadi. Kemudian dari label yayasan kita lihat, dan di sini juga kita bisa nambah yayasan. Kita nambah yayasan. Kita bisa memasukkan kategori yayasan ya. Jadi si yayasan itu masuk ke dalam kategori penduduk rentan apa. Misalkan kategori NAPI. Misalkan yayasan X, kemudian nomor telepon, adresnya di Teluk Buyung, kemudian kita save. Yayasan berhasil ditambahkan. Kemudian yayasan X kita edit menjadi yayasan G. Oke. Ini filenya. File ini nggak usah, ini seharusnya dihapus, ini saya lupa hapus. Kemudian ini kita save aja, ini lupa saya hapus di formnya, ini kita save aja dulu. Tadi NAPI yayasan G, kita save. Menjadi yayasan G. Data berhasil diupdate, sukses, statusnya sukses. Kemudian ini menampilkan data yayasan berdasarkan statusnya, yaitu di mana di Sidukcapil sub penduduk rentan itu, yaitu ada ODGJ dan panti asuhan. Waktu saya wawancara ada ODGJ dan panti asuhan. Oke, kemudian selanjutnya ini juga sama, bisa ditambahin. Kemudian selanjutnya itu data kegiatan. Di sini ada data perorangan dan ada per yayasan. Jadi perorangan jadi melalui request dari orang itu tersebut, request ke Disdukcapil sub pendataan penduduk rentan. Kemudian ada juga yayasan. Oke, kita klik penduduk perorangan, kita yayasan dulu. Yayasan. Ini data yang tadi saya tes di kampus, kemudian kita tambahkan lagi. Dan tadi di kampus itu ada, bukan salah di validasinya, tapi salah di sistemnya belum menyimpan data address atau alamat. Kita coba lagi di sini, buat lagi jemput bola 2 misalkan. Tempat kegiatan jemput bolanya di mana, misalkan RS Tiara Babelan. Kemudian tanggal lahirnya, tanggal kegiatannya kita masukkan tanggal 1. Kemudian pilih yayasannya, yayasan B. Ini jika dari yayasan. Kemudian bukti kegiatannya kita tambah. Kita ke Victor aja, kita ambil dari screenshot, kita open. 1, ini bisa 3 data kegiatan maksimal, 2 bisa, 1 juga bisa. Kita tambah lagi. Oke, 2, kita tambah lagi menjadi 3. Oke, ini data kegiatannya udah. Kemudian nick, ini kita asal lagi. Alamatnya di Pondok Ungu untuk alamat data warganya. Kemudian namanya, misalkan Bapak Ahmad Fulan.
Kemudian tempat tanggal lahir misalkan Jakarta, 30 September 1998. Kemudian jenis kelaminnya pria, lampirannya kita masukin, lampirannya bentuknya PDF, kita pakai ini aja, yang penting bentuk PDF. Kemudian nota dinasnya bentuknya Word. Oke, kita masukin struktur berstantan Word. Nomor kegiatan udah, tanggal udah, yayasan B. Nah, data semuanya udah. Kemudian kita simpan. Sukses add data. Yang jemput bola 2. Jika kita lihat data kegiatan, show image. Nah, tadi ada 3 data dokumentasi kegiatan. Kemudian di sini juga menginput data warga yang tersebut sudah otomatis ada di penduduk rentan, lebih tepatnya di kategori disabilitas, karena kebutuhan mitra juga dari jemput bola itu masuknya ke status penduduk rentannya, yaitu disabilitas. Yang tadi kita input dari kegiatan yaitu Bapak Ahmad Fulan, Jakarta 30 September, alamat pendukungmu, jenis kelamin pria. Nah, di sini juga kita bisa langsung lihat detailnya juga, sama seperti tadi. Kemudian di sini lampiran yang tadi diupload dari kegiatan juga kita bisa download. Ini download nota dinas yang tadi diinput melalui form kegiatan juga bisa. Ini formnya, ini filenya maksudnya. Kemudian ini lampirannya sampel tadi. Nah, ini sampel, nih namanya sampel. Dan ini kita untuk ngegenerate nomor supaya pengambilannya tidak salah. Untuk mendownload tidak salah, karena kemungkinan kita mengantisipasi bug. Jika ada nama file yang sama, maka kita kalau dibuatkan seperti ini, kita nge-generate time, otomatis time itu tidak ada sama, tidak ada nama yang sama. Kemudian kita balik lagi kegiatan perorangan. Kegiatan perorangan juga sama, tapi bedanya di sini tidak ada yayasan. Kemudian kita coba deh, JB perorangan. Kemudian tempat kegiatan yaitu Bekasi, tanggal 1, masukin file itu. Kita masukin nih keluarganya. Kemudian alamat warganya Medan Satria, misalkan namanya Dimas. Kemudian tempat lahirnya Bekasi 02 Desember 2019 misalkan. Kemudian ini dipanggilnya pria, lampirannya bentuknya PDF, dan nota dinasnya bentuknya Word biasa. Oke. Yang membuat parameter di sini perorangan dan yayasan, yaitu
ID yayasan tersebut. Jika ID yayasannya 0, maka dia masuknya ke tabel perorangan. Oke. Nah, ini JB perorangan. JB perorangan, dan ini acara JB atau jemput bola yayasan. Nah, kita bisa lihat image-nya. Ini dokumentasi misalkan acara tersebut. Kemudian tanggal 1 Juni 2023, tempat Bekasi. Oh, ini nick-nya belum saya tambahin. Enggak kayak di sini nick-nya. Kemudian di sini juga kita bisa download detailnya. Untuk detail kegiatannya. Nah, ini kemudian kode pendataannya dari tabel pendataan, kemudian nick si Ahmad Fulan. Si Ahmad Fulan ini masuk ke kegiatan jemput bola rekaman. Dan ini tempatnya Rest Area Babelan, tanggal 1 Juni, Yayasan B. Kemudian ini gambar-gambar dokumentasinya. Ini kita bisa download. Dan di sini juga saya udah ngegenerate untuk namanya, nama dan tanggal acara event atau kegiatan tersebut. Kita save. Oke. Kemudian dari kita hapus dulu. Kemudian di sini juga kalau misalkan kita hapus, misalkan si Dimas, bentar kita refresh dulu di penduduk rentannya. Dimas dengan ID penduduk rentannya 6. Nah, ID penduduk rentannya 6 masuk ke event. Kemudian event ini ke event image. Nah, bentar, si Dimas ada di 6, eventnya 4, ID eventnya 4. Ini nanti datanya kita coba hapus. Seharusnya ini datanya kehapus. Nah, ini 4, ID eventnya 4, ID penduduk rentannya 6, ID penduduk rentannya 6. Ini 6. Nah, ini di pendataan historinya juga ID pendataannya 6. Jika kita lihat pendataan history, yaitu pendataan ID-nya juga 6. Kita cek lagi. Si Dimas ID-nya 6. Dan ini juga sudah berelasi. Oke. Ketika si Dimas dihapus, maka semua tabel yang berisi atau file-file yang berisi di storage atau di database seharusnya kehapus. Sudah saya buat. Kita coba hapus si Dimas. Kita hapus. Oke, data berhasil dihapus. Jika kita refresh, si Dimas dengan ID 6 ini tidak ada. Oke, ini enggak ada. Kemudian pendataan di tabel event penduduk rentan ID ini seharusnya kehapus juga. Oh, maaf. Oh iya, kehapus seharusnya. Oke, kehapus.
Kemudian ini event produk event ID 4. Oh, tadi yang event ID 4 tadi kehapus nih eventnya. Seharusnya di sini juga 4 nih, 3 yaitu ID 10, 11, 12 seharusnya kehapus karena event ID 4 ini tidak ada. Oke, kita refresh. Oh, dia akan kehapus. Kemudian penduduk rentan, nota dinasnya juga seharusnya kehapus. Maaf. Oh, ini tadi belum di refresh. Nah, tadi yang ke-6. Kemudian ini tabel pendataan ID penduduk rentan Dimas tadi ID-nya 6. Kemudian kita refresh juga, dia 6. Kemudian ini tabel pendataan history tadi ID-nya itu ada ID 6 ya, ID 6 pendataan ID dari tabel pendataan ID ini ID dari tabel pendataan. Maka seharusnya kalau di refresh si ID pendataan ini 6 ini hilang. Oke. Kemudian di sini kita logout. Untuk sistem itu saja kebutuhan dari mitra. Ini juga udah nggak ada karena si Dimas tadi udah dihapus. Dan ini datanya. Kemudian kita coba import. Ini Excelnya kita coba download. Mohon tunggu sebentar. Ini kita lihat. Nah, ini datanya. Data Excelnya. Ahmad Bulan, Ahmad Jaki, Ian Bata 1, Poncok, penduduk rentan. Alamatnya, ini untuk gendernya, yayasannya, dan ini statusnya. Kemudian kita coba impornya si Ian, kita hapus dulu. Bentar, kita refresh. Ian Bata 1, coba hapus. ID ini ada bug ya. Ini ada bug karena si Ian ini nggak ada di event. Nanti tinggal saya buat kondisinya. Untuk ngedelete karena tadi yang ada di event aja. Bentar, ini kita komen dulu di codingannya. Update, kita update di function destroy. Oke, kita komen dulu. Oke, ini kita komen dulu sementara. Nanti saya perbaiki. Kita refresh. Kita hapus Ian Bata dulu. Oke, berhasil. Dan Poncok, soalnya data impornya ada nama Ian dan nama Poncok. Kemudian kita coba import,
masukkan file Excel. Nah, di sini saya udah buat tes impor. Ini datanya, yaitu Ian, Haikal, dan Ponco, dan ini yayasannya 0. Misalkan jika tidak ada yayasan, maka akan dibuatkan yayasan baru, misalkan yayasan Z. Kita save. Bentar. Ini panti asuhan Napi, statusnya panti asuhan Napi. Oke, ini kita save. Kita close dulu, takutnya ngedetek. Kita refresh dulu. Nah, kita coba masukin. Ini kita save. Nah, kita masukin. Itu berhasil diimpor, yaitu Ponco, Haikal, dan Ian. Oke. Dan di sini juga kita refresh dulu. Di sini juga kita buat validasi. Ketika si data impor itu udah ada nicknya, pasti nicknya sudah ada di database penduduk rentan. Kita sudah buat unik, yaitu kita open. Seharusnya ini error karena nicknya udah dipakai. Error raw. Ini array 0 sudah digunakan. Row kedua, baris kedua, 3 dan 4. Jika kita lihat di file impornya, ini baris array ini dimulai dari 0, makanya 0 yang error. Ini udah, jika kita ganti misalkan nicknya 99, kita hapus, 29 kita hapus, dan ini si Ponco masih sama, kita save. Maka seharusnya di row ke 4 yang masih error, dan data yang ini masuk Ian dan Haikal. Kita save. Kita coba impor lagi. Kita refresh dulu. Kita masukin, seharusnya row ke 4 yang hanya error. Kita lihat ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, seharusnya ada 7. Ini row 4, nick sudah digunakan, dan ini nicknya. Dan ini sudah nambah jika validasinya sukses. Ini row-nya 2. Oke, mungkin itu saja demo aplikasi sementara saya. Kemudian dashboardnya, ini kekurangannya yaitu kekurangannya dashboard dan profile. Kemudian kita logout. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada ucapan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.